Bapak Suci Putra Muhammadiyah kita tampilkan Naila Adara Pramudia dari SDMI Muhammadiyah, juga dengan Ananda Firza dari SMK Mutu. Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Bianto MAG. Terima kasih atas kehadirannya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, Anaila Adara Pramudita merupakan siswi dari SDMI Muhammadiyah. Ananda Naila Adara Pramudita telah meraih juara 2 pencak silat tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian dia juga telah meraih juara 1 tingkat kota Pasuruan, juara 3 tingkat provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, juara 1 tanding kelas B Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh UNESA, juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemkot Jember, juara 1 seni tunggal tingkat kota Pasuruan. Kemudian Ananda Firza telah meraih prestasi yang membanggakan. Yang pertama, juara 1 kategori seni tunggal tangan kosong Championship Jember, juara 1 tanding kelas C Championship Malang, dan juara 1 seni tunggal tingkat kota Pasuruan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ananda Firza berasal dari SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan. Kita tampilkan berikutnya bisa derengipun kula ngaturaken sugeng rawuh Pak Haji, Pak Profesor Dr. Bianto MAG. Selamat datang di Kota Pasuruan. Mboten Jawa nggih, Surabaya. Cakning. Kalau ini hujan tambah bahaya ini. Tetapi kita tunggu aja nanti. Nggih, ngapunten Bapak. Berikutnya kita tampilkan tari dari SMK Muhammadiyah Kota Pasuruan dengan judul Sorote Lintang Kemukus. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan Ananda Afifa Bahisa Elok Sakila dengan dibina oleh Ibu Namira Salsabila. Ini adalah salah satu ekstrakurikuler. Jadi SMK jurusan IT tapi ekstranya menari. Kayaknya ngetik sambil joget enak juga. Monggo kita saksikan bersama-sama. Selamat menikmati. Sorote Lintang Kemukus. Inilah SMK Muhammadiyah Kota Pasuruan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemukus Tanggowo
Iya, tepuk tangan yang meriah untuk SMK Mutu dengan tari Sorote Lintang. Bagus sekali Bu Aini ya. Iya, betul Terima kasih. sekali. Anak muda yang mau melestarikan budaya bangsa. Ini juga akan kita tampilkan, ada tampilan lagu pertama Andai Aku Punya Sayap. Dari siapa Bu ini? Penyanyinya adalah Ferda Putri Masya Aldanza, Allah. putri dari Bapak Lailul Udin Alza. Iya, sudah siap untuk Ananda. Perlu Bapak Ibu ketahui, Iya. Ananda Ferda ini telah meraih juara 3 DAI Cilik tahun 2023 di Kota Pasuruan. Masya Allah. Juga telah meraih juara 2 puisi tingkat Polda Jawa Timur. Iya, selamat untuk SD Al Kausar. Tepuk Kemudian, tangan. ya. Iya. Penampilnya yang berikutnya adalah Hilbram Kenji Riwanto Ali Santoso, putra dari Bapak Samsul. Iya. Hibran telah meraih prestasi luar biasa yaitu juara 2 Festival Solo Piano for Kids U10 2023. Kemudian akan dilanjutkan juga tampilan keyboard dari Dion Indra Saputra, putra dari Bapak Rendra. Iya, Rendra. Ya. Bapak Rendra. Ya betul. Kemudian prestasinya yaitu juara 3 Festival Solo Piano for Kids U10 2022 dan Best Music Performance Festival Solo Piano 2022, dan yang paling membanggakan adalah Best Model Robot Terunik dalam Lomba Robotic Competition Firefighter Jatim Open 2023. Iya, tepuk tangan untuk Ananda. Ananda siapa yang tadi? 3 ya, Iya. Ferda, Oh, Ferda, Hilbran, dan Dion. Masya Allah. Yang akan menyanyi lagu Ojo Dibanding ke sinten? Yang akan nyanyi lagu Ojo Dibanding ke Hilbran, Tapi tapi keyboardnya tetap Dion. Iya, tetap Dion, bukan yang lain. Selamat menikmati sajian ketiga dari SD Al Kausar. Monggo. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Satu-satu
Bapak Ibu. Ih. Tak oh ya oh aku yo ora mampu bangsa kuatku mencintaimu berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Lu semuanya yang bisa nyanyi boleh ikutan nyanyi sama saya. Jelas bedo yen ono sing tak pameri. Aku ra iso yen kon gawe-gawe Jor saonone Waya sopo sing kaloroan Wis ngancani tekan nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine wong kene kok pandang-pandangke sae-sae yo berkalah ya oh aku yo ora mampu berharap engkau mengerti hati hanya ada kamu. Sopo wong sing kaloroan wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine semuanya sing bandingke saing-saingke yo berkalah tak oh ya oh aku yo ora mampu bangsa kuatku mencintaimu berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Luar biasa, mohon tepuk tangannya semuanya. Luar biasa dari SD Al Kautsar. Dari hasil Kausar, tepuk tangan Bapak Ibu. Mas Dion ini ya yang turun tadi. Mas Dion Ibram. Ini yang nyanyi di Ibram tadi. Iya, aja dibanding-banding. Oke, insya Allah Mamtiah juga terbaik bagi kita semua, berkhidmat untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan juga kita sajikan tampilan dari putra-putri kita tercinta dari TK Al Kautsar dengan lagu Atuna.
dan ilal liqa. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada siswa-siswi dari TK Al-Kausar. Lagu ini bertujuan untuk mendukung
Terima kasih untuk semuanya, tetap berada di tempat. Kita tampilkan berikutnya lagu yang ketiga dari SD Al Kausar. dari SD Al Kausar. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, mana adik-adiknya sudah siap? Ampun, lanjut. Jopo konco dolanan ning jopo padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore konco dolanan ning jopo padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore konco dolanan jopo padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika wa min tab'ihim bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Bianto MAG. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Abu Nasir MAG. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pasuruan. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Pasuruan. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Kota Pasuruan. Yang kami hormati Lurah Begulor, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Yang kami hormati Pimpinan Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Pasuruan. Yang kami hormati Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Kota Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas izinnya lah pada hari ini Sabtu 25 November 2023 kita dapat hadir di tempat ini dalam acara pengajian umum Milad Muhammadiyah ke-111 dengan tema bergembira, bermuhammadiyah dan istiqomah dalam dakwah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yakni Al-Dinul Islam. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran.
Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya bersama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan. Kemudian kita akan mendengarkan ceramah Milad Muhammadiyah yang akan diikuti dengan launching gerakan infak pendidikan. Kemudian diikuti dengan tampilan seni dan yang terakhir yaitu doa penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim lam fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna yang hijau
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Bianto MAG, yang sejak jam 8:30 tepat tadi beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk beliau, Bapak Ibu sekalian. Profesor ahli agama Islam yang kata Pak Sekum Profesor Abdul Mukti, Profesor agama Islam tetapi jarang nulis tentang agama Islam, tulisannya tentang yang lain-lain. Yang kita hormati bersama Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adwibowo STMSI beserta Ibu Suryani Firdaus Esos, yang luar biasa setelah acara kemarin di rumah makan dalam upgrading atau karakter bidding kita, beliau hadir dan sekarang bisa hadir lagi beserta Ibu. Meskipun ini mendadak dan tadi malam hanya kita telepon, tapi alhamdulillah beliau bisa hadir. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau berdua. Terima kasih. Ibu Lurah Bugulor, Masya Allah, baru ini saya terus terang tahu dan kenal, ternyata Bugulor ini lurahnya adalah seorang ibu. Luar biasa, tepuk tangan juga untuk beliau. Para pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kota Pasuruan beserta seluruh jajaran PJM, PCA, PRM, PRA beserta para pimpinan amal usaha, Bapak Ibu dan saudara sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema Milad Muhammadiyah 111 ini adalah ikhtiar menyelamatkan semesta, dan di PP kemarin ditandai dengan dua hal penting, yaitu berdirinya Muhammadiyah Climate Center, pusat iklim Muhammadiyah, sebagai salah satu di antara bagian perhatian Muhammadiyah terhadap iklim kita di negeri kita, semacam BMKG-nya Muhammadiyah, yang untuk secara praktis kemarin sudah menginstruksikan kepada Universitas Muhammadiyah dan Rumah Sakit Muhammadiyah untuk memulai gerakan penghijauan atau rumah sakit hijau dan perguruan tinggi hijau. Dan yang kedua adalah gerakan infak pendidikan. Muhammadiyah menyadari masih banyak di antara putra-putri kita, anak-anak Indonesia yang potensial, terutama di daerah tertinggal 3T, yang berkekurangan dan tidak mampu membayar pendidikan dan sekolah mereka. Karena itulah gerakan infak pendidikan sejak Milad yang ke-111 ini mulai digalakkan oleh Muhammadiyah dari PP, PW sampai ke daerah dengan tujuan satu, untuk membantu anak-anak yang kekurangan biaya untuk sekolah, terutama di daerah 3T. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita di seluruh Indonesia, yang itu juga dipakai untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah untuk membantu pengembangan fasilitas dan sarana prasarana amal usaha kita di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pasuruan ini. Karena itu saya usul kepada Prof. Bianto nanti untuk disampaikan supaya Majelis Pendidikan Dasar Menengah PP dan PW itu mempunyai tim teknis, tim ahli yang bukan sekedar sebagai think tank, tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor dari operasionalisasi untuk gerakan infak pendidikan, dana yang sekarang ini di PP Bapak Ibu sudah terkumpul dalam waktu belum 1 minggu itu sudah 85,3 miliar. Luar biasa, cepat sekali. 2 hari itu sudah mendapatkan 22
22,5 miliar, kemudian 3-4 hari sekarang sudah 85,3 miliar. Karena itu kalau tidak ada tim teknis, tim ahli yang langsung mengeksekusi itu, nanti insya Allah pimpinan-pimpinan di Dasmen di pusat dan di PWM itu akan kerepotan dalam penyalurannya. Karena sangat penting, meskipun itu sebagai dana abadi, maka itu akan sangat bermanfaat dan strategis untuk pengembangan amal usaha kita dan anak-anak sekolah yang membutuhkan biaya mereka. Karena itulah maka mohon usul kami bisa disampaikan nanti Prof, kalau itu memang bagus strategis, saya kira ada baiknya. Karena saya melihat pimpinan wilayah, pimpinan pusat dan pimpinan daerah itu rata-rata ada orang-orang yang backgroundnya bukan banyak yang pendidikan, tetapi juga mereka tidak bisa langsung terjun secara teknis ke lapangan, butuh eksekutor. Nah, di Kota Pasuruan, Muhammadiyah Kota Pasuruan di dalam mengartikulasikan tema ikhtiar menyelamatkan semesta itu diantaranya dengan mengajak Bapak Ibu dan warga semuanya untuk bergembira di dalam berdakwah dan secara istiqomah. Kenapa demikian? Karena itu juga menjadi bagian yang paling mendasar di lapangan, yang tanpa itu insya Allah ikhtiar menyelamatkan semesta itu tidak akan terjadi. Karena insya Allah orang-orang Muhammadiyah Kota Pasuruan ini termasuk di antara masyarakat dan komunitas berkemajuan yang memiliki potensi, kemauan sekaligus komitmen untuk bisa membantu ikhtiar menyelamatkan semesta tersebut dengan cara bergembira, beristiqomah, berdakwah, termasuk membantu dengan infak-infak dan amal jariah mereka. Saya membaca tulisan di media, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Muhammad Sayuti PhD itu sering ditanya oleh istrinya, di Muhammadiyah itu kok rapat-rapat terus, gak bosen tak sampian gitu. Ngurusi wong terus tapi apa dhewe kok gak diurus-urus gitu. Pak Sayuti dengan entengnya menjawab, justru itu yang membuat saya di Muhammadiyah nyaman dan bergembira, karena dari rapat ke rapat, dari pengajian ke pengajian, dari tempat ke tempat itu selalu ngurusi banyak orang yang bermacam-macam dan bervariasi. Itu bagian keunikan dan kenikmatan bermuhammadiyah. Kalau Pak Suyuti ditanya kok rapat-rapat terus, saya oleh istri saya malah ditantang dan digugat. Kapan rapatnya kok di omah ae gitu. Dengarin di omah gak rapat bener gitu. Bapak Ibu, Pak Profesor dan Pak Wakil Wali Kota, Saudara Ibu, Muhammadiyah itu, orang Muhammadiyah itu memang paling tidak punya 3 kesadaran yang itu akan diwujudkan di dalam gerakan kita. Yang pertama adalah kesadaran ilahiyah, sebuah kesadaran di mana Muhammadiyah sudah tuntas, tidak pernah memikirkan bahwa sebagai seorang hamba Allah, tidak ada lain tujuan kita ini, semua yang kita lakukan adalah untuk ibadah semata-mata kepada Allah, mengabdi kepada Allah, termasuk bagian dari ngurusi pendidikan, jadi guru, jadi kepala, ngurus panti asuhan, pesantren, sosial dan lain sebagainya, termasuk MDMC. Teman-teman AMM itu semuanya adalah bagian dari kesadaran ilahiyah yang ditujukan semata-mata untuk ibadah. Karena itu jangan sampai ada orang Muhammadiyah Aisyah yang ketika dia beramal usaha, beramal jariah, beramal soleh, itu njaluk puja-puji, sanjungan terus-menerus dari orang-orang kita sendiri dan orang lain. Tidak pernah ada. Insya Allah dasarnya adalah ikhlas. Dari situlah maka akan muncul kegembiraan. Yang kedua adalah kesadaran ukhrawiyah, sebuah kesadaran yang menyadari betul bahwa orang Muhammadiyah itu hidup di dunia itu seperti hadis Nabi, ad-dunya darun mala darolah wa malun mala man la malalah. Dunia itu bagi orang-orang Muhammadiyah dan Asyah itu seperti rumah, tempat tinggal yang dia tidak memiliki rumah itu, dan bagaikan orang yang memiliki harta benda tetapi dia tidak ikut memiliki harta benda tersebut. Sehingga bagi orang Muhammadiyah itu sangat senang dan mudah untuk beramal jariah, mengeluarkan infak untuk semua urusan gerakan amal sosial dan pengabdian di Muhammadiyah itu. Malah leono arek-arek MDMC, arek-arek lazimu sing gak teko nang orang Muhammadiyah, gak neko parani njaluk duit, malah ditakokno kapan arek-arek teko iku njaluk infak. Jadi mereka malah susah kalau tidak bisa infak, Bro. Kalau infak tuh sangat senang. Seperti tulisan siapa? Azim Jamal dan Harvey McKinnon, The Power of Giving. Itu orang akan mendapatkan kebahagiaan betul
kegembiraan kalau dia bisa memberi kepada orang lain. Dan bagi orang Ahmadiyah, memberi kepada orang lain itu adalah kesadaran ukhrawiyah. Dan yang ketiga tentu adalah kesadaran diniyah. Islam tidak bisa tidak harus kita perjuangkan, kita pertahankan, dan terus kita jihad melalui Islam, melalui manhaj yang kita yakini yaitu Muhammadiyah. Dengan tiga hal itulah Bapak Ibu sekalian, kami berharap mari kita betul-betul bermuhammadiyah itu sudah mantep, madep, mancep, tidak usah tolah-toleh, sungguh-sungguh berjuang, beramal, saling memberi untuk Muhammadiyah, tidak usah merasa sakit hati, tidak usah baperan, tidak usah ngambulan, tidak usah ngamuan, meskipun tidak dituruti atau ditolak atau dibantah, karena itu biasa. Jangankan kita di daerah dibantah oleh anak buah, oleh pimpinan lain. Orang PP saja dibantah terus-terusan kok. Orang PW juga sering dibantah. Malah ada PDM yang melakukan buhot kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu biasa-biasa saja. Kalau di Pasuruan nggak pernah ada itu. Jadi mohon Bapak Ibu, mari kita sabar, tabah, sungguh-sungguh tekun, niati tiga hal itu: kesadaran ilahiyah, kesadaran ukhrawiyah, kesadaran diniyah. Insya Allah semuanya bernilai pahala. Kepada Profesor Bianto, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih. Masih pada teman-teman SMK Mutu yang telah berusaha mempersiapkan acara ini. Kepada para caleg-caleg, mudah-mudahan nanti salah satu di antaranya atau semuanya bisa menjadi anggota DPR sebagai kader kita. Dan Pak Wakil Wali Kota ini sangat eman kalau beliau sudah jelas-jelas bisa memimpin bersama Pak Wali Gus Ipul, kalau ke depan tidak melanjutkan kepimpinan dan menjadi pemimpin di Kota Pasuruan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang terhormat, acara berikutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan dari Wakil Wali Kota Pasuruan kepada Bapak Adi Wibowo STP MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para sepuh, bini sepuh Muhammadiyah yang hadir pada pagi hari ini. Wabil khusus Profesor Dr. Bianto MAG yang hadir. Selamat datang di Kota Pasuruan, Prof. Ini Kota Pasuruan yang kita miliki dengan 4 kecamatan dan 34 kelurahan. Yang saya hormati dan tentu saya banggakan Pak Ustadz Abu Nasir, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, segenap pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Aisyah, Nasional Asia. Hadir juga ini Bu Lurah. Ternyata baru pertama kali Pak, pada tetangga. Alhamdulillah. Ini tentu milad yang ke-111 ini menjadi momentum yang luar biasa, mempertemukan kita semua. Ternyata akhirnya yang tetangga pun bisa hadir. Selama ini belum bisa hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lurah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini pertama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Ustadz terlambat. Karena memang semalam Pak Abu Nasir telepon, sudah kadung punya agenda dengan para petani KRPL, ada panen melon, melepas bibit ikan nila, dan juga melakukan pelatihan untuk pupuk organik. Kebetulan saya ini sedikit-sedikit masih ingat tentang pertanian, karena S1-nya memang teknologi pertanian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu salam salawat nantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita semua yang kelak di yaumil akhir kita senantiasa menunggu syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keluarga besar Muhammadiyah, alhamdulillah pertama kami menyampaikan selamat milad yang ke-111. Tentu usia 111 ini usia yang sudah penuh dengan
kontribusi yang luar biasa. Kalau tadi Pak Ustadz Abu Nasir menyampaikan tentang kalau di Muhammadiyah soal kedermawanan, soal filantropi, jangan ditanyakan lagi. Insya Allah sebenarnya kalau di Indonesia ini spirit kesadarannya itu seperti warga Muhammadiyah, tentu Indonesia sudah mampu melompati kemajuannya dibanding negara-negara lain. Tapi tidak bisa dipungkiri Indonesia ini adalah negara yang sangat majemuk. Jangankan berpikir Indonesia, berpikir kota Pasuruan ini saja sudah luar biasa majemuknya. Tapi itulah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Kami di kota Pasuruan, Prof menyampaikan, saya bersama Gus Ipul ini punya visi tentang kota Pasuruan, kota Madinah. Yaitu maju, aman, damai, indah, dan harmoni. Maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Itu menjadi sebuah rumusan dari kami di pemerintah kota Pasuruan yang tentu kita breakdown menjadi kebijakan-kebijakan strategis dengan program-program prioritas untuk membangun di kota Pasuruan. Tidak bisa dipungkiri hari ini kita semua menyadari dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi PP Muhammadiyah tepat sekali kalau hari ini meluncurkan tentang climate change, tentang perubahan iklim. Karena memang dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada 3 persoalan yang besar, yang mendasar, yang kita semua hari ini kita sadari atau tidak, kita menjadi bagian tidak terpisahkan. Yang pertama terkait dengan climate change, perubahan iklim. Ini meskinya kalau bulan November begini sudah musim hujan. Kalau orang Jawa dulu itu katanya kalau November itu ono-onone sumber, hujan terus. Orang petani dulu dengan kearifan lokal cukup dengan pranoto mongso itu sudah bisa meregulasikan bagaimana mereka bercocok tanam dan sebagainya. Hari ini sudah tidak bisa lagi. Ada perubahan iklim yang luar biasa, yang itu juga akhirnya merubah semua tatanan dalam berbagai saintifik kita. Yang kedua adalah teknologi digital. Ini hari ini juga menjadi sebuah lompatan, dan itu terjadi akselerasi ketika kita kemarin mengalami pandemi COVID-19. Luar biasa akselerasinya. Dan ini juga bukan hanya merubah dalam konteks teknologi ilmu pengetahuan, tapi merubah relasi sosial kita. Sing biasanya rajin silaturahmi langsung, sekarang karena sudah ada teknologi, kadang bisa video call. Dan ini merubah pola relasi sosial kita. Satu sisi tentu banyak nilai manfaatnya, semua terhubung, tidak terjebak lagi atau terkendala dengan ruang dan waktu. Tapi tidak bisa dipungkiri residunya juga cukup banyak. Sehingga kita tentu semua harus memitigasi berkaitan dengan residu-residu terkait dengan perkembangan teknologi digital tersebut. Berikutnya tentu tidak bisa dipungkiri terkait dengan geopolitik. Ini apa yang terjadi di luar sana berkaitan dengan perang Ukraina, dan yang terakhir yang up to date, dan ini menjadi sebuah keprihatinan kita terkait dengan Palestina dan Israel. Ini juga tentu merubah pola relasi dunia-dunia dalam membangun relasi kebangsaan, dan itu juga berpengaruh pada psikologi sosial dan politik masyarakat Indonesia khususnya. Dan perang Palestina dan Israel ini tidak lagi dalam konteks perang saja, tapi ini juga persoalan kemanusiaan yang cukup serius, dan tentu kita sebagai warga bangsa, warga dunia juga harus sama-sama ikut prihatin, bahkan ikut berjuang bagaimana ikut menyelesaikan persoalan kemanusiaan tersebut. Apalagi hari ini kita juga tidak bisa dipungkiri, kita sudah tanggal 28 besok sudah memasuki masa-masa kampanye. Tadi Pak Ustadz Abu Nasir sudah memperkenalkan beberapa tokoh Muhammadiyah yang ikut berkontestasi di pemilu 2024 nanti. Semoga diberikan kelancaran, semua terwujud cita-citanya, dan kalaupun yang belum terwujud, insya Allah
tawakal yang penting. Yang penting sudah ikhtiar maksimal, selebihnya tawakal. Jangan tawakal dulu baru berikhtiar. Jadi ikhtiar dulu maksimal baru bertawakal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita di Kota Pasuruan juga melakukan beberapa hal berkaitan dengan fenomena yang ada. Kalau tadi Pak Ustadz Abu Nasr menyampaikan, lebih baik memang orang itu yang memberi, tangan di atas. Dan juga istilahnya sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu nilai kemanfaatan ini tidak bisa disamakan, karena setiap orang juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Dalam merespon perubahan iklim misalnya, kami di pemerintah Kota Pasuruan kita juga membuat kebijakan yang elegan, yang tidak memaksa. Itu adalah 1 ASN 1 pohon. Tadi 1 ASN dihimbau untuk menanam pohon. Jadi tidak dikumpulkan duitnya terus kita yang beli enggak. Silahkan beli pohon sendiri, kita tentukan pohonnya, tapi buya, pohon kupu-kupu, dan satu lagi pohon itu adalah silakan ASN di Kota Pasuruan beli sendiri dan ditanam sendiri dan dirawat sendiri. Karena itu akan menjadi salah satu kontribusi kita di masing-masing paling sederhana untuk merespon persoalan-persoalan alam yang hari ini berubah cukup serius. Berikutnya tentu kita menyadari bahwa investasi yang paling terbesar itulah investasi sumber daya manusia. Kalau di urusan pemerintahan, maka urusan pendidikan dan urusan kesehatan ini menjadi urusan wajib. Kalau di Muhammadiyah, persoalan investasi sumber daya manusia ini menjadi persoalan yang bukan hal yang baru. Karena selama ini kalau kita lihat justru institusi-institusi pendidikan dan juga rumah sakit di Indonesia ini, organisasi kemasyarakatan yang mungkin paling punya banyak ya Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Muhammadiyah. Harapan kita tentu di Kota Pasuruan, ini alhamdulillah selama ini perkembangannya luar biasa. SMK Mutu kita lihat juga luar biasa perkembangannya. Harapannya tentu kita mampu berkontribusi, bersinergi dengan stakeholder, terutama dengan pemerintah, sehingga kita sama-sama bisa merumuskan kalau di Kota Pasuruan ini bagaimana kita menyambut yang selama ini sering kita getol-getolkan tentang Indonesia Emas di tahun 2045. Kita di tahun 2030 juga mau menyambut yang namanya bonus demografi. Kalau bonus demografi ini kita maknai bahwa akan kita mendapatkan SDM yang berkualitas, anak-anak muda, persentase anak-anak muda yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak kita siapkan dengan baik, dengan investasi yang baik, investasi sumber daya yang baik, resources yang baik, maka justru apa yang kita sebut bonus demografi itu justru sebaliknya nanti menjadi bencana demografi karena kita tidak menyiapkannya. Untuk itu penting sekali kita melakukan mitigasi, merumuskan peta jalan bagaimana kita menyiapkan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan ke depan. Karena hari ini ketika ada perubahan-perubahan yang begitu cepat, tentu kita juga harus cepat beradaptasi, cepat melakukan transformasi di dalamnya. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih, selamat dan sukses untuk Muhammadiyah di milad yang ke-111 ini. Semoga Muhammadiyah terus bisa berikhtiar menyelamatkan semesta. Kita sama-sama berdoa, sama-sama berikhtiar dengan berangkat dari tempat masing-masing, dari posisi masing-masing. Boleh hari ini ada yang di birokrasi, ada yang di akademisi, yang di politisi, yang di entrepreneur, bahkan dimanapun. Tapi kalau tujuannya sama, cita-citanya sama, kita insya Allah kita berangkat dari tempat yang berbeda, tapi tujuannya sama. Kita berkonvergensi dalam cita-cita kebersamaan kita. Untuk itu, sekali lagi terima kasih kepada PDM Muhammadiyah yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi, terutama bagi peningkatan kualitas SDM di Kota Pasuruan. IPM Kota Pasuruan ini meningkat
tentu banyak kontribusinya dari warga Muhammadiyah. Sekali lagi kami sampaikan matur suwun, dan tidak banyak yang kami sampaikan, Prof. Bianto. Semoga nanti kita juga diberikan pencerahan oleh Prof. Bianto di Kota Pasuruan, sehingga Kota Pasuruan ini bisa melakukan lompatan-lompatan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah, 3 tahun terakhir ini banyak hal yang sudah bisa kami lakukan, walaupun masih banyak PR yang tentu harus kami kejar di dalamnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita saksikan bersama launching gerakan infak pendidikan 111 Milad Muhammadiyah Kota Pasuruan Plus yang meriah. Disilakan Pak Prof. Bianto. Milad Muhammadiyah di Kota Pasuruan. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Wali Kota Pasuruan, Pak Adi Wibowo, STP MSI, Sarjana Teknologi Pertanian. MSI itu meh sembarang iso ya. Kami di PWM itu ada namanya Pak Tamhid Masyudi, itu gelarnya MSI, meh sembarang iso gitu. Tapi untuk Pak Wakil Wali Kota tentu tidak itu gelarnya. Ustadz Abu Nasir yang hari ini sangat berbahagia karena bersama kita semua Muhammadiyah hari ini kita rayakan genap berusia 111 tahun. 18 November 1912 hingga 18 November 2023 kemarin. Jajaran PDM yang hadir pada hari ini cukup lengkap. Ketua PDA dan jajaran PDA yang hari ini hadir. PDM Kabupaten Pasuruan rawuh mboten Pak Abu? Ada ya? Mudah-mudahan ada bersama kita. Lalu kemudian calon-calon anggota legislatif dari berbagai partai politik, mudah-mudahan sukses. Ini ada senior saya Pak Mesranto, itu dulu sama-sama saya di Dewan Pendidikan Pak Wakil Wali Kota tahun 2016-2021 ya. Saya baru tahu kalau beliau Muhammadiyah juga itu. Beliau ini adalah Ketua Majelis Hukum HAM waktu itu ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan sukses semua Bapak Ibu yang 2024 nanti akan running dalam pemilihan legislatif. Ibu Wakil Wali Kota juga hadir membersamai kita semua, Bu Lurah dan Forkom Pimkap atau Forkom Pim Kota atau kelurahan yang hadir pada hari ini.
Bapak Ibu ranting Muhammadiyah maupun Aisyah yang hadir bersama kita semua di tengah-tengah suasana agak sumuk ini. Mudah-mudahan nggak terlalu panas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Suhu politik memang panas ya Pak Wakil Wali Kota ya. Mudah-mudahan tidak bertambah panas dengan cuaca yang tidak menentu ini. Jadi bukan hanya cuaca yang tidak menentu, nasib calon anggota legislatif juga tidak menentu. Tapi mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan. Kami di Muhammadiyah memang punya apa yang disebut dengan jihad politik gelombang kedua atau Jipolmu 2. Tapi semangatnya kalau di daerah tertentu itu satu dapil, satu kadermu begitu semangatnya dari partai manapun. Tapi kalau di sini mau dihitung satu dapil, 2 kadermu dan itu misalnya secara hitungan bisa, nah mengapa tidak begitu? Tapi kami di beberapa daerah, karena jujur suara Muhammadiyah itu tidak terlalu banyak, maka ya suara-suara itu kita konsentrasikan pada calon-calon tertentu yang kekaderannya itu tidak lagi diragukan. Dan suara Muhammadiyah itu Ustaz Abu ya kita sepakati, itu kita kasihkan ke calon-calon yang memang by hitungan, secara hitungan ada survei-surveinya, itu memang punya peluang besar untuk menang. Sehingga suara kita tidak sia-sia. Dan karena itu maka nanti ketika pemilu, Bapak Ibu marilah pemilu-pemilu itu kita nikmati dengan suasana yang penuh kegembiraan. Setuju ya? Tidak usah gontok-gontokan. Nanti Pak Abu kalau khutbah saya nggak tahu Pak Abu berdoa begini atau begini. Nanti kita lihat kemana kira-kira kopiahnya Ustadz Abu itu miring ya. Maka disitulah pilihan itu kita akan jatuhkan. Yakfi lil akil isyarah. Jadi cukuplah bagi orang yang cerdas itu isyarah dari Pak Abu nanti. Seperti apa isyarahnya? 14 Februari 2024 yang akan datang. Kami Pak Wakil Wali Kota, Pak Adi, Muhammadiyah, dalam hal ini pimpinan pusat Muhammadiyah, itu sudah selesai mengundang semua calon presiden dan calon wakil presiden. Kita pusatkan di 3 tempat. Kalau calon nomor 1, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin atau Caimin, itu kita undang di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sambutannya luar biasa, orasi dua beliau juga sangat meyakinkan. Lalu yang kedua, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Kita juga diundang oleh PP Muhammadiyah, ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 hari yang lalu. Sambutan warga Muhammadiyah juga sangat luar biasa. Orasi Pak Ganjar, janji-janji Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga luar biasa. Nah terakhir kemarin di Universitas Muhammadiyah Surabaya juga PP Muhammadiyah mengundang Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk hadir. Tapi di UM Surabaya kemarin Pak Adi dan Bapak Ibu semua yang hadir hanya Pak Prabowo. Sementara Pak Raka Buming Raka, Pak Gibran itu ada agenda bersama teman-teman Nahdliyin di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di tempat Yai Asep itu. Mungkin berbagi waktu karena bagi kedua beliau kemarin Pak Prabowo menyampaikan kalau Muhammadiyah NU itu sudah di tangan rasanya selesai urusan, katanya begitu. Katanya begitu. Dan memang bagi kita semua Bapak Ibu, kalau Muhammadiyah dan NU ini
Pak Wakil Wali Kota, kalau Muhammadiyah dan NU ini bersatu bersama-sama pemerintah, rasanya pemerintah akan sangat ringan menjalankan amanah konstitusi ini, mensejahterakan bangsa, mencerdaskan bangsa, dan memperbaiki kehidupan bangsa akan sangat ringan. Karena hampir semua yang dikerjakan pemerintah, begitulah Muhammadiyah dan NU mengerjakan. Pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan kita merambah ke jihad-jihad yang lain. Ada jihad ekonomi, ada jihad konstitusi, dan lain-lain. Luar biasa. Karena itu dulu Pak Hajrianto Y. Tohari, kader Muhammadiyah yang juga duta besar Indonesia di Lebanon, di Beirut, itu mengilustrasikan Muhammadiyah dan NU itu seperti dua sayap dari burung Garuda, kata beliau. Artinya apa? Kalau burung Garuda yang membawa NKRI kita itu ingin terbang setinggi-tingginya, maka NU dan Muhammadiyah harus selalu bersama-sama. Kalau salah satu di antara dua sayap itu patah, maka hampir pasti burung Garuda itu tidak bisa terbang setinggi-tingginya. Karena itu maka negara kita ini harus bersyukur punya yang namanya NU dan yang namanya Muhammadiyah. Kita di sini, saya ingin tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu warga Muhammadiyah di sini termasuk mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Kalau saya sebut Islam, Bapak Ibu bilang agamaku ya. Kalau saya sebut Muhammadiyah, Bapak Ibu bilang banyak gitu ya. Islam sambil begini, Islam agamaku. Pak Wakil Wali Kota boleh juga loh. Sama Ibu, Islam agamaku. Muhammadiyah banyak gitu ya. Ini penting karena riset LSI itu, Lembaga Survei Indonesia itu melakukan survei mengenai orang-orang yang mengaku menjadi Muhammadiyah. Itu cenderungnya turun, kata LSI itu. Tadinya 9, sekian, lalu kemudian turun 7, sekian. Lalu terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu di tahun ini dikatakan turun menjadi 4, sekian. Padahal kalau acara-acara Muhammadiyah itu rasanya luar biasa banyak. Warga Muhammadiyah tumpah ruah. Bahkan kalau ada perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah, itu hampir dipastikan yang berhari raya lebih awal itu lebih banyak, betul nggak? Karena banyak yang nggak kuat puasa itu Pak. Enggak, bukan itu. Karena Muhammadiyah punya hitungan sendiri dan banyak orang yang merasa cocok dengan mindset Muhammadiyah. Karena itu Pak Haidar Nasir menanyakan pada kita semua, mengapa jamaah akad pagi Muhammadiyah itu selalu tumpah ruah? Mengapa jamaah Ida ini, salat Idul Fitri, Idul Adha, terutama kalau beda, itu panitia salat Idul Fitri, Idul Adha itu melaporkan jumlah jamaahnya itu overload, luar biasa banyak. Tapi mengapa mereka kalau ditanya kamu Muhammadiyah enggak, mengapa mereka enggan mengaku sebagai Muhammadiyah? Nah, ini pertanyaan kita semua dan jawabannya ditemukan di tema ini. Artinya apa? Artinya kita harus mendakwahkan Muhammadiyah itu dengan penuh kegembiraan. Bermuhammadiyah itu ibarat kita semua sedang berjihad melalui Muhammadiyah, melalui gerakan apa tadi namanya, GPI 111, gerakan GIP ya, Gerakan Infak Pendidikan 111. Ini khas di Muhammadiyah ini Pak Adi ya. Jadi di samping diharapkan kehadiran, itu juga diharapkan peninggalannya. Jadi tadi diminta nulis, tapi insya Allah kita semua nulis dengan ikhlas, betul ya? Termasuk Pak calon-calon
anggota legislatif, insya Allah ikhlas, bukan karena ingin dipilih. Kalau soal dipilih itu soal ikutan saja. Nah, karena itu maka Muhammadiyah yang kita yakini sebagai bagian dari gerakan dakwah Islam, itu kita harus benar-benar memosisikan Muhammadiyah itu sebagai sarana media kita semua untuk beramal, berjuang melalui Muhammadiyah, dan tujuannya adalah untuk kejayaan dan kemuliaan Islam. Jadi Muhammadiyah itu bukan tujuan, betul apa enggak? Muhammadiyah itu adalah alat berjuang. Tujuannya adalah untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Kita kemarin waktu yang tadi Pak Wakil Wali Kota sampaikan itu, waktu ada bencana kemanusiaan yang luar biasa di Palestina, Muhammadiyah itu Pak Adi, Jawa Timur saja, itu dalam waktu kurang lebih 2 minggu, itu bisa mengumpulkan 14, sekian miliar. Dalam waktu 2 minggu. Lazismu PWM Jatim tentu saja bersinergi dengan lazismu PDM yang ada di Jawa Timur ini. Kita serahkan ke PP 10 sekian miliar, sisanya dimanfaatkan untuk amal-amal kemanusiaan yang ada di Jawa Timur ini. Lalu kemudian perintah Pak Ketua Umum, perintah Pak Haidar Nasir, untuk urusan Palestina kita cukupkan. Yakfihuna, kita cukupkan di sini gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan GIP 111 itu. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua PDM Kota Pasuruan, Ustadz Abu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan 2 hari ya Pak Abu ya, itu terkumpul 22 miliar. Ketika GIP 111 itu di launching di persis pada saat usia Muhammadiyah 111 yang dirayakan di kampus Muhammadiyah di Surakarta kemarin itu. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kita bergembira melalui Muhammadiyah. Orang yang bergembira itu adalah orang yang bisa melihat orang lain itu bisa merasa senang karena kita bantu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah orang yang bisa membantu, atau keberadaan kita itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan rasanya itulah rahasia mengapa Muhammadiyah kita itu bisa bertahan hingga usia yang ke-111 ini. Salah satu rahasianya adalah karena semangat yang ditanamkan oleh para pendahulu Muhammadiyah itu, semangat ideologi yang ada dalam hadis Nabi itu, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Coba Bapak Ibu amati, di mana-mana kehadiran Muhammadiyah itu selalu ditunjukkan dengan memberi dan mengabdi. Atau kalau mau dibalik, mengabdi dan memberi. Saya dulu pernah nulis di Jawa Pos, judulnya itu mengabdi dan memberi. Nanti kalau Bapak Ibu search tulisan mengabdi dan memberi, lalu sebut nama saya 3 kali, akan keluar tulisan itu, mengabdi dan memberi. Bagaimana jejak Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang itu, terutama dalam kaitan pengabdian dan dalam kaitan semangat memberi, itu luar biasa. Coba Bapak Ibu amati, syarat pendirian ranting Muhammadiyah kita, itu syaratnya apa? Harus punya amal usaha, betul nggak? Harus punya amal usaha. Minimal itu punya pengajian. Jadi ada jamaah-jamaah pengajian yang berhimpun di situ sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencerahkan umat. Dan dari situlah Muhammadiyah tumbuh luar biasa. Bahkan sampai sekarang Pak Wakil Wali Kota, Muhammadiyah ini selalu, dakwanya itu selalu diharapkan menyenangkan. Saya 2 minggu yang lalu Pak Abu, Pak Wakil Wali Kota itu ke Kupang.
Di Kupang itu ada Universitas Muhammadiyah Kupang. Dulu Pak Malik Fajar mengenalkan UMK, itu bukan Universitas Muhammadiyah Kupang gitu, tapi Universitas Muhammadiyah Katolik katanya. Karena 72% mahasiswanya itu Katolik, Pak Adi. Betul. Jadi di Kupang itu ada kampus besar Muhammadiyah, namanya UMK. Jumlah mahasiswanya itu 10.000 sekian. Jumlah mahasiswanya itu lebih dari 10.000. Itu 72% mahasiswanya itu Katolik. Bapak Ibu bayangkan, ada sekolah Islam, tapi mendidik dengan sepenuh hati, dengan penuh kegembiraan anak-anak non-Muslim. Fenomena yang sama juga ada di Papua Barat, juga ada di Papua. Bahkan di Sorong itu, Sorong sekarang masuk Papua Barat Daya kalau nggak salah ya Pak Adi ya, Sorong itu. Dulu masuk Papua Barat. Di Sorong itu ada 2 kampus besar Muhammadiyah, mahasiswanya itu 9.000, ada yang 8.000. Itu 80% mahasiswanya itu non-Muslim, anak-anak asli Papua. Luar biasa. Mereka kalau masuk Islam waktu nyanyi itu Islam agamaku, Muhammadiyah gerak. Setelah nyanyi selesai masuk Kristen lagi. Karena itu dulu Pak Mukti itu, Pak Sekum PP Muhammadiyah itu menulis buku Krismuha. Pernah baca buku itu ya Bapak Ibu ya? Pernah gitu aja supaya cepat urusan kita. Jadi judulnya itu Krismuha, Konvergensi Muhammadiyah Kristen melalui Pendidikan. Itu judul disertasi beliau di UIN Jakarta. Risetnya mendalam, risetnya di NTT, lalu kemudian di Papua, Papua Barat, lalu Kalbar, Kalimantan Barat. Ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tumbuh besar, sementara mahasiswa-siswanya itu banyak yang non-Muslim. Bahkan di Serui itu ada namanya SMP Muhammadiyah Serui, SMK Muhammadiyah Serui. Kalau nggak percaya research di Google itu ada SMP Muhammadiyah Serui, SMK Muhammadiyah Serui. Itu jumlah siswanya itu 92% itu Kristen, 92%. Yang ngajar juga begitu. Dan kalau mau boleh bangga Pak Adi, kami untuk pembelajaran agama itu, untuk yang non Muslim, itu kami serahkan ke para romo, ya, para pendeta, mereka lah yang ngajar. Tokoh-tokoh Hindu, Buddha, mereka yang ngajar. Kami tidak ingin paksakan guru Muslim mengajar mereka, enggak. Karena mengajar agama, mendidik agama itu tidak mudah. Itu soal pengalaman keagamaan yang sangat sulit diceritakan. Kalau orang itu tidak seagama, orang itu nggak akan bisa mendidik peserta didik yang seagama itu. Karena itu jujur sekolah-sekolah Muhammadiyah itu dalam hal pemenuhan pendidik diajar oleh peserta didik diajar oleh pendidik yang seagama, itu di sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kita sudah memenuhi semua. Karena itu jangan heran kalau alumni sekolah Muhammadiyah itu banyak yang jadi romo, jadi pendeta, jadi biarawati, jadi apa lagi Pak Abu? Jadi pastor, banyak sekali. Tadi tulisan Pak Abdul Mukti itu Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Kristen ning alumni sekolah Muhammadiyah. Salah satu wali kota yang sangat terkenal ini, mungkin Pak Adi kenal nama itu, Pak Ben Hur namanya. Pak Ben Hur itu wali kota Jayapura ya. Itu alumni SMP Muhammadiyah. Dulu Pak Mendikbud zaman Pak Muhajir itu sedang tugas ke sana, disambut oleh Pak Ben Hur itu. Pak Ben Hur mengatakan, Pak Menteri, saya ini alumni SMP Muhammadiyah Jayapura. Berkat Muhammadiyah saya jadi wali kota. Luar biasa waktu itu. Saya ini dulu ketua kelas Pak Menteri gitu ya. Karena ketua kelas saya itu hafal doa-doa belajar di sekolah Muhammadiyah. Dalam bahasa Arab ini. Nah, coba dibuktikan. Jadi Pak Menteri ini Pak Ben Hur yang cerita. Pak Menteri kalau ada guru Muhammadiyah masuk kelas, itu saya bagian yang bilang kiaman gitu ya. Jadi kiaman itu artinya berdiri gitu ya, berdiri.
Berdoa mulai, saya yang mimpin itu, kata Pak Ben Hur itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Padahal dia itu Kristen. Tapi karena dia itu dulu ketua kelas di SMP Muhammadiyah Jayapura itu, dia hafal doa-doa itu. Itu bagian dari diaspora tadi. Jadi alumni-alumni sekolah Muhammadiyah itu banyak yang becoming menjadi orang hebat di negara ini. Yang Kristen masuk di sekolah Muhammadiyah, keluar tetap Kristen. Tidak pernah ada paksaan. Karena itu pantangan bagi kita semua ya Ustadz Abu ya. Kalau ada anak-anak Katolik, anak-anak Protestan atau non-Islam masuk ke sekolah Muhammadiyah, pantangan bagi sekolah Muhammadiyah menolak. Tidak boleh menolak. Mereka adalah anak-anak bangsa yang harus dicerdaskan. Setuju nggak? Harus dicerdaskan mereka. Soal agama itu soal hidayah. Soal pilihan hidup. Tidak ada niat sama sekali di sekolah Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah, ingin mengislamkan mereka, nggak ada niat. Apalagi mau Muhammadiyahkan mereka. Soal mereka kemudian dalam prosesnya menjadi Muslim, menjadi Muhammadiyah, itu bonus bagi Muhammadiyah. Bonus bagi kita semua. Tapi by design sejak awal nggak ada niat sama sekali untuk mengislamkan, apalagi mau Muhammadiyahkan mereka. Karena bagi kita semua agama itu soal hidayah, soal hati yang tidak bisa dipaksa. Dan ini adalah bagian dari dakwah yang penting di Muhammadiyah itu. Dakwah yang menggembirakan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dan seperti tadi Pak Adi sampaikan, Muhammadiyah itu kekuatannya memang di, kalau istilah riset itu namanya Trisula abad pertama, Trisula abad kedua gitu Pak Adi. Jadi di satu abad pertama itu, 100 tahun pertama itu, Muhammadiyah itu konsentrasi di 3 sula. 3 sula itu 3 cabang penting di Muhammadiyah. Pertama pendidikan, yang kedua itu kesehatan, yang ketiga itu sosial. 3 itu. Ini persis dengan IPM kita ya Pak Adi ya, IPM kita itu. Karena soal IPM itu serahkan Muhammadiyah selesai Pak Adi. Karena Muhammadiyah punya ikatan pelajar Muhammadiyah ya. Enggak. Jadi Muhammadiyah betul, pendidikan itu serius Muhammadiyah. Sama dengan teman-teman Nadine serius juga. Kesehatan juga begitu. Bahkan kalau Bapak Ibu ke rumah sakit rumah sakit yang ada di Surabaya itu, ada rumah sakit itu yang nama-nama rumah sakit itu diambil dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya yakin Bapak Ibu kenal nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kenal itu ya? Itu kan rumah sakit terbesar untuk Indonesia Timur. Jarang orang tahu kalau Dr. Sutomo itu adalah advisor pimpinan pusat Muhammadiyah pada masa itu. Advisor itu namanya, kalau di bahasa Arab kan apa? Penasehat ya, penasehat, advisor itu. Penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah bidang kesehatan. Tahun 1924 itu Dr. Sutomo diutus oleh PP Muhammadiyah meresmikan rumah sakit Muhammadiyah, dulu namanya klinik ya, klinik Muhammadiyah di Jalan Ki Haji Mas Mansur itu. Itu ada klinik Muhammadiyah yang kecil, sampai sekarang masih kecil itu. Nasibnya kurang bagus. Itu yang meresmikan itu adalah Dr. Sutomo. Yang kemudian karena jasa besar beliau, nama Dr. Sutomo itu dipakai sebagai nama rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo yang ada di Surabaya itu. Ketika berpidato di hadapan hadirin seperti sekarang ini, Dr. Sutomo itu mengatakan begini. Ini dokumen yang saya baca ya. Dia mengatakan, Bapak Ibu tahu enggak mengapa saya tertarik dengan Muhammadiyah? Tahu enggak? Hadirin itu sebagian besar itu noni-noni Belanda. Tahu noni-noni ya Bapak Ibu ya? Noni-noni itu apa? Acara selanjutnya yaitu pertunjukan seni yang akan dibawakan oleh siswi dari SMK Muhammadiyah
yang bertemakan Wonderland Indonesia. Mohon tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu pertunjukan seni yang akan dibawakan oleh siswi dari SMK Muhammadiyah yang bertemakan Wonderland Indonesia. Mohon tepuk tangan yang meriah. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ternyata beda, jauh bahkan aku di sana, bahkan aku di sana. Bertemu lawan agenda, adinda iman tidak darat semalaya, iman tidak darat semalaya. Sayang si patokaan matego gorokan sayang si patokaan matego gorokan sayang sajujur yumadam kumi sabab pada samuna keke samuna keke soleram anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kamponan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawan lamo, sangke basuh yang sedia.
Demikian tadi penampilan seni tari yang ditampilkan oleh siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rozakul Hasan MPD dari SMP SPIM. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama membaca istighfar dengan harapan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma khtim lana min hadhil jam'iyyah al-muhammadiyah wa min hadhid dunya bihusnil khatimah wa la takhtim lana minhuma illa bihusnil khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kami sampaikan sebuah amanah. Alhamdulillah Allah menambahkan rahmatnya dengan infak yang telah beredar di belakang ke depan dan yang tertulis. Infak kaleng, gerakan infak pendidikan dari kaleng sejumlah Rp2.377.500. Sedangkan yang tertulis itu tercatat 36.110.000. Maka jumlah seluruhnya alhamdulillah 38.487.500 rupiah. Barakallahu lakum. Disambung berikutnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan dipanjatkannya doa dan penutup menjadi pertanda berakhirnya kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini acara GIP memberi manfaat bagi kita semua dan diharapkan dapat memperkuat filantropi Muhammadiyah secara berkelanjutan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan mengunjungi stand dari UMKM di aula kita dan membeli beberapa barang yang dijualnya. Demikian tadi penampilan seni tari yang ditampilkan oleh siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rozakul Hasan MPD dari SMP SPIM. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama membaca istighfar dengan harapan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma khtim lana min hadhil jam'iyyah al-muhammadiyah wa min hadhid dunya bihusnil khatimah wa la takhtim lana minhuma illa bihusnil khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
Perlu kami sampaikan sebuah amanah. Alhamdulillah Allah menambahkan rahmatnya dengan infak yang telah beredar di belakang ke depan dan yang tertulis. Infak kaleng, gerakan infak pendidikan dari kaleng sejumlah Rp2.377.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wibowo, Wakil Wali Kota, mengucapkan selamat milad ke-111 dan pada pagi sampai siang hari ini kita melaksanakan pengajian umum, bergembira, bermuhammadiyah, istiqomah dan dalam berdakwah. Tentu kita sangat bersyukur usia Muhammadiyah yang ke-111 ini sudah memberikan banyak kontribusi bagi umat dan bangsa. Harapan kita tentu kita semua juga sebagai warga bangsa, sebagai umat bisa beristiqomah untuk terus memberikan beribadah dan tentu memberikan layanan yang terbaiknya, dan tentu yang tidak kalah penting adalah terus melakukan inovasi-inovasinya untuk terus memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Sekali lagi matur suwun, sukses selalu buat Muhammadiyah. Selamat milad yang ke-111. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Firdaus Adi Wibowo bersama Bu Lurah dan seluruh jajaran dari PDA Muhammadiyah mengucapkan selamat dan sukses atas milad Muhammadiyah yang ke-111. Selalu bersemangat dalam berdakwah di Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama 111 tahun ini membawa manfaat yang besar untuk negara Indonesia khususnya. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatno selaku panitia juga dalam rangka milad Muhammadiyah ke-111. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan dan pimpinan daerah Isya Kota Pasuruan bersama Urtum, bersama seluruh warga Muhammadiyah yang dari kota menyelenggarakan memperingati milad Muhammadiyah ke-111. Berada di lokasi SMK Mutu, alhamdulillah berjalan dengan lancar, bagus, kompak, semua panitia berjalan baik. Alhamdulillah semua agenda berjalan baik. Selaku pembawa acara, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih, diapresiasi bisa ikut serta berkhidmat dalam kegiatan ini. Itu saran kami atau kesan kami adalah sangat bagus. Mudah-mudahan ini terus berjalan lebih baik, termasuk SMK Mutu yang saat ini merupakan sekolah yang satu-satunya milik Muhammadiyah di kejuruan semakin lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.